Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, puji syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia nikmat dan juga rahmatnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Mitra Tani. Nah pemirsa, hari ini kita akan membahas terkait dengan salah satu tanaman yang kemarin itu ternyata saya baru kenal, dan kita nanti akan tanyakan lebih jauh dengan narasumber kita, yaitu Bapak Haryanto, Sarjana Pertanian. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kabar baik dan sehat hari ini Pak Har? Alhamdulillah sehat walafiat Mas Wahid. Alhamdulillah saya hari ini juga sehat Pak. Amin. Alhamdulillah. Semoga pemirsa yang ada di rumah hari ini juga dalam keadaan sehat ya Pak ya. Sehingga dari menjalankan aktivitasnya nanti bisa maksimal dan bisa lancar juga. Nah, nanti untuk para pemirsa boleh bertanya nih terkait dengan tanaman yang akan kita bahas hari ini. Bisa menghubungi kami di 02716793.000 atau di line SMS dan WA di 08112553.000. Pastikan juga di masa pandemi ini untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk ikhtiar kita supaya kita terhindar dari paparan virus COVID-19. Nah ini Pak Har, hari ini itu saya mau mengangkat terkait dengan tanaman anggur Brazil. Iya. Saya itu kemarin baru baca-baca terus menemukan tanaman yang menurut saya unik, dan saya baru melihat pertama itu langsung kepikiran ini tanaman apa, kok bentuknya seperti ini. Namanya itu sebutannya anggur Brazil atau anggur pohon, atau orang bilang malah itu Jaboticaba itu Pak Har. Betul. Sebenarnya itu tanamannya seperti apa itu Pak Har? Ya, tanaman anggur Brazil ataupun Jaboticaba ataupun anggur batang itu sama saja. Itu memang anggur ini konon berasal dari Amerika Latin, yang tepatnya memang di Brasil, maka tepatnya masuk ke Indonesia dibawa oleh Belanda. Pada waktu itu di kebun raya Bogor di sana, ditanam di sana, yang akhirnya sekarang itu berkembang di seluruh Indonesia. Dan ini tanaman ini sebetulnya gampang sekali, namun orang itu belum begitu mengenal lebih jauh tentang anggur batang ataupun anggur Brazil ini, padahal manfaatnya sih luar biasa. Dan ini selain sebagai tanaman buah, ini juga sebagai tanaman peneduh. Oh, sebagai tanaman peneduh juga Pak. Ya, seperti yang ada di gambar tadi ya Pak ya. Iya, betul. Ini pohonnya seperti itu. Kalau adakah nggak sih Pak kita supaya bisa lebih paham sebenarnya pohon Jaboticaba atau anggur Brazil ini seperti apa? Itu ada nggak yang bisa menjelaskan untuk para pemirsa? Untuk lebih jelasnya kita lihat videonya dulu saja, nanti setelah itu kita jelaskan di sana Mas Wahid. Ada videonya Pak ya? Iya, ada. Oke, kita lihat videonya terlebih dahulu ya. Anggur pohon atau Jaboticaba memiliki nama ilmiah yaitu Plinia cauliflora atau Mirciaria caulifloraceae. Jaboticaba pertama kali dibawa oleh orang Belanda untuk ditanam di sebuah lokasi yang kini menjadi objek wisata, yakni Kebun Raya Cibodas dan Kebun Raya Bogor. Pohon Jaboticaba yang ada di Cibodas diperkirakan sudah berusia sekitar 300 tahun, namun tanaman asal Brazil ini masih hidup dan masih berbuah. Tanaman Jaboticaba atau bisa disebut juga anggur Brazil merupakan buah tropis sesuai dengan namanya. Tanaman Jaboticaba berasal dari daratan Amerika Latin, tepatnya di Brazil. Tanaman ini memiliki banyak keunikan. Contoh dari segi buahnya, walaupun dia disebut anggur, namun dia tidak termasuk dalam keluarga anggur. Tapi buahnya mirip dengan anggur dengan kulit berwarna ungu kehitaman dan daging buahnya yang berwarna putih, berdiameter 3 hingga 4 cm. Rasa dari Jaboticaba manis segar, bahkan ada yang bilang bahwa rasanya itu campuran dari 7 buah, yaitu seperti jambu biji, manggis, leci, markisa, srikaya, anggur, dan manis harum.
Berbeda dengan pohon anggur yang biasanya merambat dengan buahnya yang menggantung di atas cabang atau ranting buah, anggur Brazil ini tumbuh lebat di seluruh batang pohon dari ujung sampai pangkalnya. Bentuk pohonnya mirip seperti buah jambu, memiliki banyak batang tebal. Jika sekilas melihatnya dari kejauhan, tampak seperti sebuah pohon yang sedang dikerubuti ribuan serangga kumbang hitam. Secara spesifik, pohon anggur Jaboticaba tumbuh besar dengan batang keras berkayu, tidak merambat, berdiri tegak dan cabangnya banyak. Buahnya tumbuh menempel pada batang pohon, oleh karena itu tanaman ini diberi julukan buah anggur batang. Jaboticaba bisa mulai berbuah ketika umur tanam memasuki umur 3 tahun dan bisa berbuah sampai dia mati. Jaboticaba biasanya panen dalam 1 tahun bisa 2 kali, tergantung dengan kondisi lahan di sana. Jaboticaba atau anggur pohon memiliki hal unik lagi, yaitu harga. Harga buahnya 1 kg bisa mencapai Rp250.000, sedangkan untuk harga bibit pohonnya jika berumur 5 hingga 6 tahun bisa mencapai 1 juta per bibit, dan jika ukuran batangnya 1,5 meter hingga 2 meter bisa mencapai Rp8.000.000. Masya Allah, betapa menggiurkannya berbudidaya anggur Brazil ini. Yuk pemirsa, kita ikuti budidaya anggur Brazil. Ya, oh seperti itu ternyata ya Pak, pohon Jaboticaba atau anggur Brazil itu. Kalau dilihat-lihat memang dari batangnya mirip pohon jambu ya Pak. Betul. Tebal-tebal gitu. Dan yang unik ternyata buahnya tidak seperti anggur biasanya Pak. Biasanya kan itu menggelantung gitu. Iya. Ini kalau tadi kita lihat ternyata menempel gitu ya, pada batang dan ranting-rantingnya itu ya. Iya. Sebetulnya anggur batang ini beda ya dengan anggur yang merambat. Hanya rasanya aja mirip dengan anggur yang kita makan sehari-hari, seperti anggur yang merambat itu. Sudah dikatakan memang rasanya ini juga unik. 7 rasa sudah masuk di situ. Ada leci, ada jambu, ada markisa, ada si sirsat. Di situ semua buah yang enak dan manis itu sudah masuk di dalam Jaboticaba ini. Masya Allah. Pantas saja tadi disampaikan harganya bisa mencapai Rp250.000 ya Pak untuk 1 kilo. Betul, iya. Oh, ya. Dan juga ada yang bilang ini buah sultan Pak. Iya. Karena harganya bisa selangit gitu ya, bisa Rp250.000 itu. Betul, karena kenapa kok harganya selangit, dan ini merupakan buah yang mewah, buah sultan, buah yang ada di keraton, buah yang ada di istana. Karena buah ini memang untuk petani yang memang terjun di dalam menanam anggur Jaboticaba ini jarang. Masih jarang ya, masih Pak? Jarang, hanya aja dimanapun tempat ada, tapi hanya di situ adalah sebagai peneduh saja, sebagai hiasan saja seperti itu. Dan untuk Jaboticaba ini tidak banyak petani untuk menanam ini, hanya aja penghobi memang banyak sekali. Oh, berarti yang istilahnya menekuni lebih lanjut, yang membudidayakan secara banyak masif itu masih jarang ya Pak ya? Jarang, masih banyak. Berarti ini peluang ini para pemirsa yang saat ini mungkin tadi melihat dan tertarik, segera saja ini Pak menanamnya. Apalagi kalau dari segi kondisi wilayah di Indonesia memungkinkan tidak Pak untuk mengembangkan dengan jumlah yang sangat besar gitu? Untuk di wilayah Indonesia itu dengan di dataran mulai dari 0 sampai 1000 meter dari permukaan air laut, itu kita sudah bisa semua untuk menanam itu, baik itu di dataran rendah maupun di setengah dataran tinggi, seperti itu. Sangat cocok berarti. Sangat cocok sekali. 0 mdpl sampai 1000 ya Pak ya? Iya, betul. Oh gitu ya. Kalau kita yang ada di Solo ya sangat memungkinkan untuk mengembangkan ini. Dan juga tadi ini kan daerah Amerika Latin dan lebih tepatnya juga tropis ya Pak ya? Iya, betul. Indonesia juga dalam keadaan tropis ini ya, sangat cocok ya Pak ya. Kalau dari segi khasiat Pak, tanaman ini selain sebagai peneduh adakah khasiat manfaat untuk tubuh ini Pak? Pastilah ini sebagai buah yang memang luar biasa juga, karena manfaat
dari buah ini salah satunya adalah sebagai pencegah anemia. Anemia ataupun kekurangan darah. Dan juga untuk memperlancar darah. Memperlancar darah sehingga darah-darah kotor itu juga bisa dibersihkan dengan anggur Brasil ini. Juga bisa untuk mencegah diare. Atau mencegah diare dengan memakan anggur Jaboticaba ini juga bisa untuk mencegah diare agar diare kita itu bisa mampet. Dan juga yang lebih hebatnya lagi bahwa buah Jaboticaba ataupun anggur Brasil ini bisa mencegah kanker. Bisa mencegah kanker dan juga sel-sel yang memang itu di sana sudah merongrong tubuh kita dengan memakan anggur Jaboticaba setiap hari dengan 5 biji itu insya Allah kanker yang ada di dalam tubuh kita ini akan lama-kelamaan akan hilang. Oke, salah satu bentuk ikhtiarnya ternyata kalau ada penyakit kanker dengan Jaboticaba bisa ya Pak bisa. Ya? Anggur Brazil ini. Betul. Wow, manfaatnya luar biasa, luar biasa harganya juga luar biasa. Luar biasa. Pantas saja ya. Dari bibitnya ya juga memang iya, Pak? mahal juga. Berapa ini Pak kalau bisa kisarannya? Kalau di Indonesia itu kan ada 2 jenis atau varietas. Itu ada 2 varietas. Yang pertama adalah anggur Brasil yang namanya Sabara. Yang kedua adalah anggur Brasil yang namanya Preco. Sabara dan Preco. Ini varietasnya ya Pak? Varietasnya. Perbedaannya sebetulnya hanya di daunnya. Daunnya kalau di Sabara daunnya itu lebih kecil. Coba bisa ditampilkan untuk tadi untuk yang Bapak bawa tadi ya. Saya bawa Sabara ya. Itu bisa kita lihat untuk tanaman Sabara. Nah, terus kalau di Preco ini daunnya lebih besar dan kebanyakan yang ada di Indonesia ini yang tertanam ini adalah Sabara. Nah, karena apa? Mudah, cepat, dan ini juga rantingnya juga lebih banyak Sabara daripada Preco. Nah, terus kalau sudah menjulang tinggi itu juga kalau tidak disatukan gini juga susah untuk mengetahui ini Sabara atau ini Preco. Lah terus rasanya gimana? Rasanya juga hampir sama, kadang manis di Sabara, kadang juga manis di Preco seperti itu. Hanya aja di sini lebih gampang menanam dengan Sabara. Tapi untuk keindahannya kalau nanti sudah besar, Preco lah yang menjadi juara di situ. Karena apa? Preco itu tidak banyak cabang, tapi buahnya nanti menempel di situ kayak sarang tawon yang ada di situ. Tapi kalau Sabara karena itu cabangnya banyak, tentunya buahnya juga kurang begitu banyak. Tapi untuk Preco ini juga banyak yang suka seperti itu. Setiap varietas punya kelebihan masing-masing. Itu tadi yang Bapak bawa tadi Sabara. Dan tadi di videonya juga beragam ya Pak. Ada 2 jenis ya yang tadi. Ada Preco-nya juga, ada Sabaranya juga. Seperti itu. Nah, ini adalah jenis Sabara. Jenis Sabara karena saya tadi mau bawa yang Preco kebesaran. Saya bawa. Ini kita sudah punya gambaran ternyata bentuk dari pohon anggur pohon Jaboticaba. Ini susah ternyata sebutannya Pak. Ini ternyata bentuknya seperti itu ya pemirsa. Jadi berbeda dengan anggur dan memang bukan keluarga anggur ya Pak ya. Ya betul. Nah, tapi memang sebutannya saja anggur pohon atau anggur Brazil. Gitu karena rasanya, bentuknya, terus morfologinya di dalam buah itu sama banget dengan anggur yang sehari-hari kita makan itu. Bahkan rasanya pun juga mirip dengan anggur yang kita makan. Hanya aja untuk anggur Brasil ini memang khas. Khasnya apa? Pasti manis, asam, gurih. 3 rasa utama itu. 3 rasa utama. Kalau dengan buah, rasakan yang 7 buah tadi ada di dalam situ. Iya, 7 buah dalam 1 buah gitu. Satu buah. 1 buah anggur Jaboticaba, anggur Brazil ini ya Pak ya. Nah, kalau ini kita semakin tertarik ya Pak ya mau menanam ini. Sebenarnya kalau dari segi bibit itu kita bisa dengan cara
stek biasa atau harus lewat biji itu Pak baru bisa? Ada dua, yaitu ada lewat biji dan juga bisa stek ataupun okulasi yang ada di situ. Ada kekurangan dan kelebihan, di mana seperti misalkan dengan biji. Dengan biji pasti tanaman itu lebih kuat dan pasti lebih sehat, yang nantinya umur daripada biji ini akan lebih panjang lagi sampai ratusan tahun. Bisa kita ketahui tadi yang di depan tadi yang di kebun Cibodas dan Bogor itu sudah 300 tahun, bayangkan, dan itu sudah sebesar itu. Itu dengan pakai biji. Hanya saja dengan menggunakan biji ini mulai berbuah itu agak lama. Karena apa? Yang saya ketahui itu mulai 8 tahun itu baru bisa berbuah. Makanya petani ataupun kawan-kawan yang memang hobi di situ, karena ini buahnya itu cenderung lama, itu hanya sebagai tanaman hias dan tanaman peneduh yang ada di situ. Untuk mengembangkan secara luas yang ada di sana ini kurang berminat seperti itu. Namun sebetulnya dengan hasil yang kita ketahui per kilo 250, bayangkan satu pohon itu bisa 3 sampai 5 kintal untuk satu tanaman pohon itu. Kalau memang itu sudah banyak sekali ataupun besar. Terus yang kedua secara vegetatif. Secara vegetatif itu dengan cara 1 bisa dengan cangkok, 2 bisa dengan stek, ataupun 3 bisa dengan okulasi. Dengan cara ini memang cepat untuk berbuah, karena yang saya ketahui dan bahkan 3 minggu yang lalu saya itu memang panen dengan ini panen jabutikaba di rumahnya Budi di sana. Ternyata ini sudah berbuah dengan baru 2 tahun lebih sedikit. Ini luar biasa, dan memang rasanya yang dulu itu saya hanya menyangka kayak apa ya, ternyata setelah kita icipi, kita makan, memang enak rasanya, luar biasa seperti itu. Itu dengan cara kita okulasi pada waktu itu, dan alhamdulillah 2-3 minggu yang lalu kita panen. Berarti kalau pakai cara vegetatif itu lebih cepat ya Pak? Ya, lebih cepat. Hanya aja untuk vegetatif itu 1 perakaran juga kurang kurang kuat, dan umur tanaman ini bisa tidak seperti kalau itu kita tanam secara generatif. Ya, kita tinggal tergantung pengen ke arah mana ya Pak. Betul. Ya. Kalau memang pengen yang istilahnya bertahan lama ya pakai tadi generatif tadi ya Pak, ya pakai bijinya. Tapi untuk kita itu pasti senang yang cepat berbuah kok. Kalau bisa itu kita tanam besoknya gitu langsung berbuah. Karena tadi Pak penasaran buah betul. yang memiliki 7 rasa. Ya pengennya kita harus segera makan ini Pak. Kalaupun kalau beli ya lumayan nih Pak, harus mengaras kantongnya harus dalam-dalam ini. Kalau toh beli untuk di Pulau Jawa ini, sebetulnya di Wonogiri itu di Uryantoro, terus Praci itu ada di sana, ada yang memang mengembangkan di situ. Namun juga tidak seperti kalau di Majalengka. Kalau di Majalengka memang di sana sudah banyak dikembangkan dengan adanya tanaman anggur Brasil ini, dan juga di Lampung juga sudah mulai banyak petani yang mengembangkan di sana. Hanya aja untuk anggur Brasil ini kelemahannya tidak kuat terhadap suhu yang memang terlalu ekstrim ataupun ini gampang busuk seperti itu. Maka ketika itu sudah kita petik, itu segera kita makan, itu akan lebih enak lagi dan itu pasti akan menyehatkan. Oh iya, berarti itu ya pemirsa yang mau pengen beli. Tadi kalau yang ada di sekitar Surabaya masih agak jarang ya Pak ya. Betul. Tapi sebenarnya ada di daerah Wonogiri tadi ya Pak ya. Nah, terkait dengan ketika kita mau menanam yang saat yang tepat itu adakah musim tertentu Pak? Karena kan tadi ini tergantung dengan musim, kalau semacam ada suhu yang terlalu ekstrim mudah busuk gitu.
Untuk itu kan di buahnya. Kalau untuk menanamnya baik itu di musim kemarau maupun musim penghujan itu tidak masalah. Tidak masalah. Sebaiknya sih malah musim-musim penghujan ini karena tidak nyiram, nanti ketika sudah musim kemarau tanaman ini sudah kuat. Hanya aja kalau di musim kemarau kita harus menyiram ketika itu sudah kering tanahnya. Ya, kita semakin pengen menanam, Pak. Ya sebetulnya tidak harus memerlukan lahan yang gitu ya. Luas juga. Tadi kan di awal itu ada yang di pot itu Pak, ada yang di lahan yang biasa. Nah, itu semuanya bisa tumbuh dengan baik ya itu Pak? Bisa. Untuk ini yang sudah saya coba untuk di dalam pot, yang penting media tanamnya itu bagus sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh tanaman anggur Brasil ini. Itu kalau media di pot idealnya adalah diameter 60. Diameter 60 potnya ya Pak ya? Diameter 60 ini mampu untuk tanaman anggur Brasil ini nanti akan tumbuh dengan baik dan nanti akan juga menghasilkan hasil yang kita inginkan. Berarti ini pemirsa yang tidak memiliki lahan yang luas dan pengen kelihatan tetap clear, bersih itu ya Pak ya, bisa ditanam dengan pot. Nah, diameternya yang bagus 60 ya Pak 60. Ya. Baik, kita nanti akan lanjutkan perbincangan tapi rehat dulu Pak Har, boleh minum-minum. Ini snacknya boleh dimakan. Dan kita sampaikan untuk saudaraku pemirsa nanti yang akan bertanya, silahkan menghubungi kami di 0271 679 3000 atau di line SMS dan WA di 0811 255 3000. Pastikan tetap bersama kami dalam program Mitra Tani.